Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel Zamzamiyatul Barokah. Kali ini kita akan membahas kembali tentang sirah nabawiyah, sejarah tentang perjalanan, perjuangan, dan detail seluk-beluk kehidupan Rasulullah SAW. Kali ini kita akan berusaha memahami mengapa Rasulullah SAW dilahirkan di Jazirah Arab. Sebagian orang menganggap bahwa mengapa Rasulullah dilahirkan di Jazirah Arab, karena Jazirah Arab itu adalah jazirah di mana penduduknya adalah masyarakat yang paling jahil, masyarakat yang paling bengal, masyarakat yang paling barbar, sehingga Rasulullah dilahirkan di Jazirah Arab dengan tujuan untuk menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lain, dan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan bagi daerah-daerah yang lain. Namun sebenarnya teman-teman, pendapat ini ditentang oleh banyak sekali sejarawan muslim, oleh cendekiawan muslim, oleh para pemikir-pemikir muslim. Salah satu diantaranya yang menentang adalah Profesor Quraish Shihab. Beliau jelas menolak pendapat ini karena menurut beliau justru orang-orang Arab ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat-masyarakat lain pada waktu itu. Nah, kelebihan apa yang dimiliki oleh masyarakat Arab yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain pada masa itu? Kita akan membahas selengkapnya di sini. Pertama, teman-teman, Jazirah Arab ini terletak di Asia, khususnya Asia Barat Daya, di tengah persimpangan antara Afrika dan Asia. Sehingga hal ini memudahkan penyebaran budaya-budaya yang ada di Arab atau sesuatu apapun yang ada di Arab ke daerah-daerah seperti Afrika dan daerah-daerah seperti Asia. Oleh karena itu, salah satu di antara hikmah mengapa Rasulullah SAW dilahirkan di Jazirah Arab adalah agar apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW nanti bisa tersebar dengan mudah ke Asia dan ke Afrika. Dimana ketika kita mengetahui teman-teman, Afrika sendiri dekat dengan Eropa. Kemudian Asia sendiri, dia wilayahnya yang sangat besar, dia mencakup beberapa wilayah, kemudian sampai ke Australia juga. Sehingga dengan demikian proses penyebaran Islam dari Jazirah Arab dengan kondisi Arab yang seperti itu dimungkinkan, sangat memungkinkan untuk tersebar dengan mudah, karena berbagai bangsa melewati daerah Jazirah Arab. Apalagi kalau kita lihat pada masa itu, Makkah adalah salah satu di antara tempat lalu lalang para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kemudian untuk memahami mengapa Rasulullah SAW dilahirkan di Jazirah Arab lagi, kita perlu merujuk pendapat beberapa pemikir muslim. Salah satunya adalah sejarawan muslim kita, pemikir kontemporer, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau di dalam kitab beliau yang berjudul Fikih Surah menjelaskan bahwa salah satu hikmah Rasulullah SAW dilahirkan di Jazirah Arab adalah karena salah satu di antara kelebihan dari masyarakat Arab itu sendiri. Masyarakat Arab, teman-teman, pada waktu itu bisa kita katakan adalah masyarakat pedalaman. Pada saat masyarakat Arab hidup di mana Rasulullah SAW lahir, di situ ada beberapa peradaban besar. Salah satunya adalah peradaban Persia dan peradaban Romawi. Kemudian jauh sebelum itu ada juga peradaban Yunani. Peradaban-peradaban yang sangat besar-besar ini
mereka telah terhegemoni oleh sifat hedon. Kebanyakan masyarakat pada saat itu, mereka karena kehidupan mereka yang berada pada pusat-pusat peradaban, itu telah terkontaminasi dengan beberapa pemikiran, termasuk pemikiran filsafat, kemudian pemikiran-pemikiran yang jauh dari sifat naluriah manusia. Sementara masyarakat Arab, karena sifat mereka yang berada di pedalaman, mereka jauh tersentuh, tidak tersentuh dari pemikiran-pemikiran dari mereka yang berada di pusat-pusat peradaban. Oleh karena itu, Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan bahwa masyarakat Arab pada saat itu ibarat seperti kertas putih, di mana tinggal si penulisnya mau ditulis seperti apa. Memang masyarakat Arab keras, tetapi kekerasan mereka itu akan menjadi baik ketika diarahkan ke arah yang baik. Memang masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang temperamental, tetapi dengan diarahkan mereka kepada arah yang baik, maka justru ketemperamentalan mereka itu akan membantu penyebaran dakwah. Kemudian memang masyarakat Arab itu pada saat itu adalah masyarakat yang bisa dikatakan kampungan, tapi justru karena kekampungan mereka, mereka tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Senada dengan Syekh Ramadan Al-Buti, Profesor Quraish Shihab juga menjelaskan, beliau merujuk dari pendapat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan mengembangkan apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti tadi. Profesor Quraish Shihab lebih jauh menjelaskan bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat yang bisa dikatakan jauh dari kehidupan berfoya-foya yang menjadi ciri dari masyarakat yang tinggal di pusat-pusat peradaban saat itu. Dan masyarakat Arab pada saat itu mereka terdiri berbagai suku. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di suku Quraisy, dan suku Quraisy ini bisa dikatakan sebagai suku yang paling murni dan paling terhormat di antara suku-suku yang lain yang ada di Arab. Kemudian lebih jauh dari itu, Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Quraisy, dan di Quraisynya beliau dilahirkan dari Bani Hashim. Karena Quraisy itu ada dua suku, teman-teman, yaitu suku Hashim dan suku Umayyah. Dan di antara dua suku tadi, yang paling murni adalah suku Hashim. Sehingga Rasulullah itu dilahirkan di tempat yang paling murni, yaitu Jazirah Arab. Dan di antara Jazirah Arab tadi, yang paling murni adalah di Mekah. Kemudian di antara di Mekah yang paling murni adalah suku Quraisy. Dan di antara suku Quraisy yang paling murni adalah suku Bani Hashim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di suku Bani Hashim. Sehingga dengan penjelasan seperti ini, kita bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling murni dari yang termurni. Kemudian ada ilmuwan lain, pemikir lain yang menjelaskan bahwa mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Jazirah Arab, teman-teman. Pemikir tersebut adalah seorang ilmuwan, seorang ulama muslim dari India yang bernama Abu Hasan An-Nadwi. Beliau ini, Abu Hasan An-Nadwi ini juga mengeksplor tadi apa yang dijelaskan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, bahwa orang-orang Arab, masyarakat Arab itu dengan kepolosan mereka, karena mereka tinggal di pelosok, di pedalaman, mereka itu berpikirnya hitam putih, kalau tidak benar ya salah. Sehingga apa? Sehingga
ketika dakwah Rasulullah datang, mereka berpikir yang mengimani ya mengimani, yang tidak mengimani ya tidak mengimani. Kemudian yang tidak mengimani suatu saat kemudian menjadi mengimani, dan pada akhirnya menjadi mengimani Rasulullah SAW semua. Sehingga pada saat itu ya, keyakinan mereka, karena mereka berpikirnya hitam putih, karena mereka berpikirnya benar dan salah, maka apa yang dibawa oleh Rasulullah ketika mereka sudah menerimanya, mereka akan menggenggam erat-erat ajaran Rasulullah tersebut, sehingga mereka benar-benar menjadi pemegang utama, pembela utama, sehingga ketika ada serangan apapun mereka tidak akan goyah, sehingga ketika ada ancaman apapun mereka tidak akan goyah. Mereka rela berkorban nyawa, apalagi sekedar harta, benda, keluarga, nyawa pun mereka rela berkorban, karena sifat mereka tadi, yaitu dari perkampungan, dari pedalaman, mereka ya mikirnya nggak neko-neko, kalau nggak benar ya salah, gitu saja. Walaupun pemikiran ini di kemudian hari diluruskan oleh Rasulullah SAW, bahwa selain di agama, kita hendaknya berpikir tidak hitam dan putih. Kemudian Abu Hasan An-Nadwi juga menjelaskan lagi bahwa sifat dari orang-orang Arab itu adalah keras, mereka tegas, sehingga apa? Ketika mereka sudah menerima kebenaran Islam, mereka sudah tidak ada kompromi lagi. Oleh karena itu kita lihat betapa Islam itu kokoh pada saat itu. Ada serangan dari sana dari sini, Islam tetap berdiri kokoh, karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka adalah dari orang-orang yang mempunyai sifat yang tegas dan keras. Kemudian lebih jauh Abu Hasan An-Nadwi menjelaskan bahwa salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW dilahirkan di Jazirah Arab itu adalah karena Jazirah Arab merupakan jazirah yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Romawi, Yunani, Persia belum pernah menjajah Jazirah Arab. Oleh karena itu, sifat dari Jazirah Arab yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun ini menjadikan orang-orang Arab itu memiliki jiwa yang penuh kasih. Jadi walaupun mereka keras, tapi mereka tetap memiliki jiwa yang penuh kasih. Sehingga apa? Di balik kekerasan mereka, mereka mampu menebarkan kasih. Itulah yang menjadi kelebihan-kelebihan orang Arab yang kemudian bisa kita pahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.